Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 4, yaitu tentang IP address dan subnetting. Di sini untuk outline-nya yaitu ada 6. Yang pertama pengenalan IP address dan subnetting, yang kedua IP public dan IP privat, yang ketiga classful dan classless addressing, yang keempat kasus subnetting, yang kelima konsep block subnetting, yang keenam switch dan router. Nah, di sini untuk pengenalan IP address dan subnetting, yaitu ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wire atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. IP address itu ibarat nama, yaitu antar device. Ingin saling berkomunikasi, maka memerlukan yang namanya IP address. IP address yang tersedia di sini yaitu ada 2. Yang pertama yaitu IP address versi 4 dan yang kedua IP address versi 6. Nah, untuk yang versi 4, penulisan IP address pada umumnya tertulis dalam bentuk 4 oktet, yang dimana setiap oktetnya terdiri dari 8 bit dan jika jumlahkan totalnya menjadi 32 bit. Angka yang terdapat pada setiap oktetnya itu merupakan angka desimal dari 0 sampai 255, tidak kurang dan tidak lebih. Untuk penulisan IP address versi 4 yang benar itu perlu disertakan prefix. Kalau misalkan kita singgung terkait Cisco, misalkan pada konfigurasi IP address di Cisco itu menggunakan subnet max, dan kalau di MikroTik itu menggunakan prefix. Prefix itu bisa digunakan saat konfigurasian MikroTik, adapun Cisco biasa menggunakan subnet untuk sales 24. Itu jumlah IP yang bisa digunakan, yaitu 256. Nah, untuk selanjutnya di sini ada sedikit penjelasan mengenai IP versi 6. IP versi 6 mempunyai panjang angka 128 bit terdiri dari 8 kumpulan angka dan huruf yang dipisahkan dengan titik. Masing-masing kumpulan angka dan huruf itu adalah representasi desimal dari 16 angka biner. Oleh karena itu, banyaknya kemungkinan kombinasi angka dan huruf yang ada. IP versi 6 dapat menampung 340 juta sekian alamat. Dengan jumlah yang banyak itu, dunia internet tidak akan kekurangan IP address untuk waktu yang cukup lama. Salah satu contoh alamat IP versi 6 yaitu ini ya teman-teman. Nah, untuk subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah suatu network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP atau IP classes A, B, dan C yang sudah diatur. Nah, untuk IP address dan IP publiknya, singkatnya IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mengakses facebook.com atau youtube.com dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Nah, untuk alamat IP privat biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NIT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, ini untuk gambar ini di kelas A sampai C, dan ini untuk alamat IP address-nya. Untuk IP privat dikategorikan menjadi 3 kelas, yang dimana pada setiap kelasnya itu sudah didefinisikan range-nya. Yang pertama kelas A, yaitu 10.0.0 atau 10.255.255.255.
contoh 10.256.21. Nah, ini bukan termasuk IP prepaid karena sudah melebihi range-nya. Jadi ini merupakan IP public ya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu kelas B, yaitu 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Nah, contohnya yaitu 172.35.0. ini bukan termasuk IP privat karena sudah melebihi range, jadi ini merupakan IP public. Yang ketiga yaitu kelas C. Nah, kelas C yaitu 192.168.0.0 atau 192.168.255.255. Contoh 192.169.256. Nah, ini bukan termasuk IP privat karena sudah melebihi range, jadi publik. Nah, ini IP address kelas full dan classes. Untuk kelas full addressing, pengalamatan IP berdasarkan kelas. Untuk classes addressing, pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Nah, IP address privat, alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. Nah, untuk IP address public, alamat IP yang dapat diakses secara global di internet, contohnya public DNS, Google 8.8.8 dan 8.8.4.4. Nah, ini untuk kelasnya, ini sampai E, dan ini untuk nilai oktetnya, ini subnet max-nya, dan ini CIDR. Nah, ini kelas A sampai B, sampai C ya teman-teman. Nah, di sini itu kebanyakan yang dipakai itu kelas A sampai kelas C. Nah, untuk kasus subnetting yang pertama itu untuk melakukan proses subnetting, kita akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, prefix dan subnet max itu sama, yaitu untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Perbedaannya, untuk prefix itu digunakan dalam konfigurasi yang digunakan oleh vendor MikroTik. Subnet max, perbedaannya untuk subnet max itu digunakan dalam konfigurasian yang ada di vendor Cisco. IP network yaitu memiliki definisi tanda alamat pada suatu jaringan LAN. IP broadcast yaitu memiliki definisi alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN. Range IP yang digunakan yaitu jadi IP berapa saja yang bisa digunakan. Nah, saya mengambil contohnya, saya mempunyai lab server 12 host atau PC kelas A 10.0.0.0 atau 10.255.255.255. Nah, kelas B-nya yaitu 172.16.0.0.0 atau 172.31.255.255. Nah, untuk kelas C-nya yaitu 192.168.0.0 atau 192.168.255.255. Saya mengambil contoh yaitu kelas B untuk saya cari IP networknya, beberapa dari IP broadcast-nya. Pertama kita cari dulu prefixnya, yaitu kita bisa tahu dengan 2 pangkat berapa yang jumlahnya itu melebihi 12, tapi tidak lebih dan tidak kurang. Nah, 2 pangkat 4 yaitu 16. Rumus prefixnya, prefix 32 dikurangi 4 yaitu 28. Nah, yaitu atau 28 ya. Jadi prefixnya yang bisa kita gunakan adalah /28. Rumus total IP yaitu 32 dikurangi 28 yang di prefix ini ya teman-teman. Nah, jadi 2 pangkat 4 hasilnya 16. 16 ini adalah kelas C. Jadi kalau kelas C kita fokuskan kepada perubahan oktet yang berakhir hanya
yang terakhirnya saja. Jadi yang diambil itu yang terakhirnya ya teman-teman. Nah, rumus subnet max yaitu subnet max 256 dikurangi 16 yaitu 240 atau 255.255.240. Contoh 172.16.106 atau 28. Untuk IPN yaitu 0.16.32. Untuk IPB yaitu 15.31. Nah, dari IPN dan IPB ini bisa kita simpulkan IPN 172.16.10.0. Untuk yang IPB yaitu 172.16.10.15. Nah, range IP ini tidak bisa digunakan. IPN 172.16.10.1 untuk IPB yaitu 172.16.10.14. Nah, range yang ini bisa digunakan ya teman-teman. Yang kedua itu kasus subnetting yang kedua ya teman-teman. Saya mengambil contoh yang sederhana saja. Saya mempunyai web server 60 host atau VC kelas A 10.0.0.0 atau 10.255.255.255. Kelas B 172.16.0.0 atau 172.31.255.255. Nah, untuk nya 192.168.0.0 atau 192.168.255.255. Saya mengambil contoh yaitu kelas A untuk saya cari IP network yang beberapa dan IP broadcast-nya itu beberapa saja ya. Langkah pertama kita cari perpangkatan 2 yang hasilnya melebihi host yang diminta. 2/6 yaitu 64. Rumus prefixnya prefix 32 dikurangi 6 sama dengan 26 yaitu ya 26. Jadi prefix yang bisa kita gunakan adalah slice 26. Rumus total IP yaitu total IP-nya 232 dikurangi 26 yang ini ya teman-teman yang di prefix. Nah, 2/6 hasilnya 64. Nah, 64 ini adalah kelas C. Jadi kalau kelas C difokuskan kepada perubahan oktet yang terakhirnya saja ya teman-teman yang dimasukkannya. Nah, rumus subnet max yaitu 256 dikurangi 64 atau 192 atau 255.255.255.192. Contoh 10.1.1.6 sama dengan 26. Untuk IPN yaitu 0.64.12.8.192. Untuk IPB sama dengan 63.12.7.191. Nah, dari IPN dan IPB ini bisa kita simpulkan bahwa IPN yaitu 10.1.1.64. Nah, untuk IPB yaitu 10.1.1.12.7. Nah, range IP ini tidak bisa digunakan ya teman-teman. Nah, berikutnya di sini ada IPN 10.1.1.65. Untuk IPB 10.1.1.12.6. Nah, untuk range yang ini bisa digunakan ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada kasus subnetting yang ketiga. Saya mengambil contoh, saya mempunyai web server 10 host atau PC. Kelas A 10.0.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Untuk kelas B yaitu 172.16.0.0 atau 172.31.255.255. Untuk kelas C 192.168.0.0 atau 192.168.255.255.
Saya mengambil contoh yaitu kelas C. Untuk saya cari IP networknya berapa dan IP broadcastnya berapa. Nah, langkah pertama kita cari perangkat. Untuk langkah pertama kita cari perpangkatan 2 yang menghasilkan melebihi host yang diminta. 2 pangkat 7 sama dengan 128. Rumus prefiksnya yaitu 32 dikurangi 7 sama dengan 25. Nah, jadi prefiks yang kita gunakan adalah /25. Rumus total IP sama dengan 2 atau 32 dikurangi 25. Nah, untuk 25-nya kita ambil dari prefiks yang 25 ini ya teman-teman. Nah, jadi 2 pangkat 7 hasilnya 128. Nah, 128 ini adalah kelas C. Jadi, kalau kelas C kita fokuskan kepada perubahan oktet yang terakhirnya saja. Rumus subnet max-nya yaitu subnet max sama dengan 265 dikurang 128 sama dengan 128 atau 255.255.255.128. Contoh 192.168.1.6 sama dengan 25. Nah, untuk IPN yaitu 0.125.26. Untuk IPB yaitu 127.255. Nah, dari IPN dan IPB ini bisa kita simpulkan bahwa IPN 192.168.1.0 dan untuk IPB yaitu 192.168.1.127. Nah, range IP ini tidak bisa digunakan ya teman-teman. Nah, untuk IPN ini 192.168.1.1. IPB-nya yaitu 192.168.1.126. Nah, kalau IPN dan IPB yang ini, range-nya bisa digunakan ya teman-teman. Nah, untuk konsep blok subnet ya itu ada IP network, IP broadcast diibaratkan seperti ruangan, seperti blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan visi yang perlu berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Nah, materi selanjutnya yaitu IP persifat delivery tipe. Unicast one-to-one communication yaitu sebuah proses pengiriman data tepat diterima oleh satu host. Contohnya komunikasi yang dilakukan oleh IP address, baik itu IP address kelas A, B, ataupun C. Jadi dari satu host mengirim ke yang sudah ditentukan tujuannya. Multicast one-to-many communication yaitu proses pengiriman data oleh suatu host ke beberapa destinasi yang sudah dikelompokkan tujuannya dalam satu grup, contohnya IP address kelas D. Broadcast one-to-all communication yaitu proses pengiriman data yang diterima oleh semua host pada jaringan yang bisa kita sebut satu grup broadcast yang sama ataupun pada blok yang sama. Nah, materi yang selanjutnya di sini ada konsep switch dan router. Nah, untuk switch mengkoneksikan perangkat atau yang satu network, router mengkoneksikan perangkat yang berbeda networknya. Nah, ini untuk contohnya, ini adalah switch, ini PCBC-nya, ini switch dan ini PCBC-nya. Router, switch dan router. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.